Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku dimanapun berada, anak-anak yang kubanggakan, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya dari beliau. Anak-anakku yang kubanggakan, kita setiap tahun di bulan suci Ramadan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Anak-anakku yang kubanggakan, kita tahu bahwa tujuan puasa adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa. Apabila kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan benar, kita akan mendapatkan termasuk orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri-ciri orang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu melaksanakan sholat, kemudian juga berinfak. Kemudian juga ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berikutnya adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita setiap hari di luar dari bulan suci Ramadan, kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita berinfak, kemudian juga kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan sholat kita, yang tadinya sholat kita hanya melaksanakan fardu-fardunya saja di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan sholat sunnahnya, seperti sholat rawatib, yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur. Kalau tidak bisa 4 rakaat, kita buat 2 rakaat sholat qobliyah sebelum zuhur. Kemudian sholat sunnah ba'da maghrib, kemudian sholat sunnah ba'da isya. Jumlahnya adalah 12 rakaat. Ditambah lagi dengan sholat duha, kemudian sholat qiyamul lail, dan sholat tahajud. Itulah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan biasakan di bulan suci Ramadan ini kita bukan sekedar melaksanakan sholat fardu saja, tetapi juga melaksanakan sholat sunnah, agar kita terbiasa nanti di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat-sholat wajib dan sholat sunnah. Anak-anakku yang kubanggakan, yang kedua adalah kita berinfak. Berinfak adalah banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan berinfak, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kubanggakan, yang ketiga adalah kita beriman kepada Al-Qur'an, yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran.
berinteraksi dengan Al-Quran di sini bisa dengan melalui rajin membaca Al-Quran, kemudian juga bisa dengan menghafal Al-Quran, dan juga yang ketiga, yang berikutnya bisa juga dengan mengkaji Al-Quran, belajar, mengartikan, dan memahami Al-Quran, sehingga kita benar-benar termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka apabila kita sudah melaksanakan ketiga tersebut dengan rutin setiap hari, yaitu dengan sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah, kemudian berinfak dan literasi dengan Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa itu adalah yang kita laksanakan. Yang kedua, setelah kita membentuk takwa personal individu, akan juga kita membentuk takwa dalam sosial, ketakwaan sosial, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang bisa menahan amarah, serta orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, serta Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kalau kita sudah personal ketakwaan dalam diri kita, maka akan menjadikan takwa kita sosial, hubungan kepada Allah baik, dan hubungan kepada manusia juga lebih baik. Untuk itu, dengan kita melaksanakan ketakwaan personal akan melahirkan ketakwaan sosial. Aplikasi dari ketakwaan personal menjadi ketakwaan sosial, yaitu kita selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu ada maupun tidak ada, kita tetap berinfak. Kemudian kita harus bisa menahan amarah, segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan dengan baik tanpa dengan marah. Kemudian jika kita berupaya untuk memaafkan orang-orang yang telah membuat kesalahan kepada kita, dan kita juga selalu dan berusaha maksimal mungkin untuk mencintai kebaikan dan berbuat kebaikan. Anak-anakku yang kubanggakan, kemudian yang ketiga, tujuan dari puasa adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan fasilitas kehidupan serta memberikan segalanya dalam kehidupan kita ini. Sudah sepatutnya seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di bulan suci Ramadan, marilah anak-anak kita tingkatkan dan melaksanakan ibadah sholat, dan kita berinfak, kemudian juga kita berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari di sekolah biasanya kita selalu untuk berinfak, membantu teman-teman apabila mendapatkan kesulitan, dan juga kita yang meningkatkan ketiga tersebut, insya Allah kita menjadikan dalam melaksanakan ibadah puasa kita, tujuan kita tercapai, yaitu menjadikan takwa personal, takwa sosial, dan kita bersyukur. Lebih untuk itu, mari bersama-sama kita meningkatkan itu semuanya. Dan demikianlah untuk kultum pada sore ini. Bapak tutup. Bila tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.